wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin, kitab Syarhus Salikin, dan insyaallah bagi kita semua, baik yang hadir di majlis zikir ini di pesantren Akmaliyah atau yang jauh di sana dengan cara online, insya Allah di senja hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Seiring dengan rintik hujan ya yang romantis, ini ada romantisme dari Allah ya, hujan rintik-rintik agak dingin-dingin dikit gitulah, selemet-selemet. Nah, itu adalah cobaan bagi kalian karena mungkin lebih banyak kepengen kentutnya ya. Karena dingin ya. Kalau dingin kan begitu, jadi gimana caranya nahan kentut, makanya geser-geser sana sini nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang itu adalah harus dikeluarkan, keluarkan aja sana ke kamar mandi ya. Jangan bergeser-geser mulu gitu. Dah, insya Allah ya, walau dengan iringan ya. Hujan gak sih? Ya. Hujan ya, tapi hujannya rintik-rintik ya. Dah, hujannya rintik-rintik ya. Mungkin kalau di Jawa nggak hujan atau di tempat lain nggak hujan, apalagi sono yang di UK itu nggak hujan ya, nggak hujan tapi salju gitu ya. Nggak hujan tapi salju, kedinginan ya. Mudah-mudahan kedinginan nggak membeku gitu ya. Atau yang di mana sajalah, mau di Australia atau yang di Hong Kong sana ya. Juga barangkali itu yang ada yang salikinnya di Hong Kong tuh, ngumpet ke kamar langsung dengerin pengajian. Insya Allah mudah-mudahan kita semua berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah satu kali lagi. Fatihah untuk kita. Bagi yang gak kerja, mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan yang banyak ya, sehingga sibuk ya. Bagi yang gak punya duit, mudah-mudahan Allah nurunkan rezeki yang banyak juga, dapat rezeki banyak ya. Bagi yang gak punya suami, mudah-mudahan Allah memberikan suami yang banyak ya. Oh enggak ya, suami aja maksudnya, suami ya, suami. Bagi yang yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat sakitnya insya Allah. Dan semua untuk kita, insya Allah keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Niatkan, aminkan di dalam hati supaya dikabulkan oleh Allah, dan insya Allah dikabulkan. Ila hadina wa liqnatin salih. Al-Fatihah. Iya kan Mas tadi. Siratal ladzina. Anak-anakku semuanya, setelah kita memahami 5 perkara yang sudah diuraikan bahkan pada kajian malam atau senja Ahad yang lalu itu dari luar kota, yaitu kita online langsung. Kalian yang di sini online nggak? Kagak deh, jangan ngaku-ngaku online ya. Nah, ya, yang nggak online ya. Dari luar kota, dari Jawa Tengah, dari Brebes sudah diuraikan detail dan sudah artinya disimpulkan tentang perjalanan kepada Allah, yaitu yang rukunnya ada 5 perkara. Kemudian ya, di sini kita lanjutkan ya, selain daripada itu semua, juga wajib atas orang yang berkehendak menjalani untuk jalan ini, yakni jalannya orang-orang yang rosi, jalannya orang-orang yang disebut muqarrabin, jalannya para kekasih Allah, jalannya orang-orang yang mensucikan dirinya, ialah wajib ya. Maksudnya wajib, jalannya ini wajib mengetahui, wajib ya mengetahui apa saja yang telah ya ditetapkan di dalam ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
seperti wajib mengetahui sifat-sifat Allah, wajib mengetahui sifat-sifat mustahilnya, wajib mengetahui sifat-sifat jaiznya, yaitulah yang telah dijelaskan pada pengajian-pengajian sebelumnya, di mana kita harus memahami paling tidak 20 sifat ya yang wajib. Nah, 20 sifat yang wajib lawanannya berarti mustahil. Adapun sifat yang jaiz itu sifat harus. Harus artinya Allah itu tidak bisa. Artinya Allah mau menghidupkan, mau membuat bumi ini bagus, mau membuat bumi ini adalah kiamat atau tidak, itu adalah bagi Allah jaiz, harus. Artinya boleh saja, Allah boleh saja menciptakan manusia lagi atau lain sebagainya ya. Sifat 20 apa saja sih? Yaitu sifat 20 yang biasa dinazomkan tuh. Anak-anak di sini juga biasa nazoman, kalian juga harus itu kalau bisa jadi nazoman. Ya, nazomannya seperti begini nih. Wujud kidam baka mukhalafatul lil khawadisi qiyamu binafsi wadaniyat kudrat iradat ilmu khayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Yuk bareng-bareng. Wujud kidam baka. Ya udah yang biasa aja. Qiyamu binafsi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Keder suruh gitu aja lagunya ya, nadanya yang bikin keder. Biasanya kan wujud kidam baka muhalafatul. Dah kita pakai nada-nada yang biasa aja nggak apa-apa. Yang penting dilafalkan, diafalkan. Jadi benar-benar hafal. Wujud Allah wujud kidam baka muhalafatul lil hawadisi. Biasa kan begitu ya. Nah itu harus hafal. Dan setelah itu baru kalian harus hafal bagaimana membagi. Sifat 20 itu dibagi berapa? Ayo ibu-ibu. Sifat 20 dibagi berapa? 4. Bapak-bapaknya barangkali ada tambahan. Nah, ini kan harus ngerti. Ini aqaidul iman loh. Yang harus, ini sangat mendasar, harus paham. 4, apa saja? Pertama, halo. Pertama apa? Disebut sifat sifat apa? Sifat apa? Nafsiyah. Tuh, satu sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah. Ya, makanya kalau punya anak namanya salbiyah, salbiye gitu ya. Tuh kalau Betawi cakep tuh ya. Nafsiyah, salbiyah yang ketiga, ma'ani yang keempat, maknawiyah. Nah kalau kalian nggak paham dan nggak ngerti gimana memahami tentang sifat-sifat Allah, bagaimana kalian bisa mengenal Allah, sifat-sifatnya aja enggak, bagaimana kalian kenal kekasih kalian sementara sifat-sifatnya aja enggak pernah ketemu orangnya, nggak pernah sifat-sifatnya nggak tahu, pas ketemu suatu saat di jalan malah diem-dieman. Karena apa? Nggak ngerti. Katanya kalian ingin mencintai Allah dan ingin dicintai Allah. Kalau ingin dicintai Allah, mencintai Allah, harus kenal banget dong sifatnya. Nih, bangsa apa tuh orang-orang yang ngefans sama apa tuh? Sama artis saja. Nih. Itu sampai kenal banget celana dalamnya tahu, ukurannya. Sampai ke semuanya, lagu-lagu dan sebagainya itu tahu banget gitu loh.
Itu karena apa? Karena cintanya, karena sukanya. Nah kalau kalian mencintai Allah harusnya tahu dong. Nah kalau mencintai Allah kemudian nggak tahu sifat wajibnya Allah saja, ini persoalan. Nah sifat wajib Allah yang dibagi 4 yang disebut nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah ialah nafsiyah artinya itu diri. Salbiyah itu boleh dimanakan ialah mahkotanya, artinya keagungannya. Jadi keagungan yang ada pada dirinya. Nafsiyah itu isinya apa? Nah, isinya ialah wujud, Basit yang tahu. Nah, wujud itu nafsiyah, nafsiyah itu diri, wujud. Nah, salbiyah itu isinya ada berapa? 5, yaitu kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Ini namanya mahkotanya Gusti Allah, keagungannya, keistimewaannya yang beda dari yang lain. Sebagai contoh kidam, dia terdahulu, tidak ada yang mendahului. Bako, dia kekal, tidak ada yang kekal seperti dirinya. Nih, kidam tuh bako. Mukhalafatuhu lil hawadisi, sangat lain, berlainan dengan sesuatu yang baru seperti alam dan sebagainya, itu tidak sama, artinya berlainan. Mukhalafatul lil hawadisi. Qiyamuhu binafsi, ia berdiri sendiri, artinya berdiri sendiri, tidak pernah ada pembantu, tidak pernah ada yang membantunya, tidak pernah ada yang mensupportnya, tidak pernah ada tempat untuk curhatannya. Kalau kalian kan suka curhatan, tapi Allah nggak pernah curhat kepada siapapun. Nah itu. Artinya jadi benar-benar memang dia, ya kalau istilah dalam bahasa orang-orang bisnis single fighter, one meso. Nah, kalau one meso kan berarti manusia ya. Artinya memang dia berdiri sendiri, dia artinya memang ya tidak pernah minta bantuan ke siapapun. Mau dia mau buat alam, buat apa segala macam, itulah dirinya. Itu perbedaannya. Makanya disebut qiyamuhu binafsi, wahdaniyat. Dia itu esa. Tidak ada yang semua, yaitu esa, wahdaniyat, esa. Artinya tidak satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, apalagi trinitas. Istilah trinitas apalagi dia itu ya namanya esa, tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya saudara, tidak punya kakek, nenek dan lain sebagainya. Jadi tidak ada istilah Allah Bapa, tidak ada istilah Allah Anak, tidak ada istilah yang membantunya seperti Ruhul Kudus, enggak ada. Yang jelas qul huwallahu ahad, katakan ia itu ahad, esa, enggak ada keduanya. Udah selesai. Itu wahdaniyat ya. Jadi itu adalah mahkotanya. Mungkin ini tidak terlalu kita pikirkan jauh, yang lebih jauh lagi ialah yang harus kita renungkan baik-baik pada sifat ma'ani dan maknawiyah. Maka sifat ma'ani dan maknawiyah itu ialah sifat ma'ani ialah sifat masdarnya disebut, yaitu ada 7. Pertama kudrat, irodat, ilmu, hayat sama basar. Itu disebut masdar. Artinya akar kata, kalau artinya sumber, yaitu seperti kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nih 7 nih. Jadi 7 sifat ini disebut pula sebagai nurullah, cahaya Allah. Itulah yang diisyaratkan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang mencahayai langit dan bumi. Nah, artinya mencahayai. Nah, ini pemahaman ya, mencahayai. Tapi kalau secara umum, bahasa umum ialah bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kehendak, ada mahanya tuh. Itu secara umum. Kalau mempelajari aqaidul iman secara umum, bukan tauhid yang benar-benar tauhid gitu ya. Jadi masih dalam bentuk aqaidul iman. Allah maha mengetahui, Allah maha hidup, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha berkata-kata. Ada itu. Tapi kalau kalian sudah mempelajari tauhid terkait dengan tauhid mukasyafah, tauhid alul kasfi, tauhid alul kasyaf, tauhid yang kalian pelajari di sini,
Ini harus ditiadakan, artinya tidak boleh ada kata-kata lebihan, yaitu cukuplah sesuai dengan artinya dan sesuai dengan bahasa aslinya. Ialah yang kuasa, kehendak, mendengar, mengetahui, hidup, mendengar, melihat dan berkata-kata. Maka pada sifat berikutnya yang disebut maknawiyah ialah menjadi fa'il, artinya menjadi subjek, ya. Menjadi fa'il, menjadi subjeknya ialah pada saat ada kuasa, nyata kekuasaan itu yang kuasa namanya. Apabila ada kehendak, maka nyata kehendaknya itu seperti kalian kan nyata dalam diri kalian kehendaknya. Maka boleh kaitannya dengan qadirun, muridun, yaitu yang berkehendak, itu menjadi subjek, ya. Dan seterusnya sampai yang mengetahui, alimun, hayyun yang hidup, sami'un yang mendengar, basyirun yang melihat, kemudian mutakalimun yang berkata-kata. Nah, kalau secara umum dalam aqidul iman itu ditambahin yang maha mendengar, yang maha melihat, yang tapi ada yangnya tetap, ya. Artinya karena dijadikan subjek gitu. Nah, kita tidak terlalu jauh dulu membahas itu karena nanti akan dibahas-bahas selanjutnya. Jadi intinya wajib kalian mengetahui, memahami, mengerti sifat-sifat Allah, terutama sifat 20 itu, ya. Dah. Selain daripada itu juga wajib, ya, bagi seorang yang menuju kepada Allah, seorang salikin, ya, seorang salikin yang menuju kepada Allah, seyogianya faham betul, ngerti paling tidak yang fardu, yang wajib-wajib tentang fikih syariat, jangan sampai meninggalkan atau tarikus syariah. Itu wajib. Jadi sebelum kalian lebih jauh lagi tentang memahaminya, tentang tauhid, itu paling tidak kalian wajib mengetahui hal-hal yang fardu, seperti wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, wajib ini, wajib itu, ini yang haram, ini yang halal, ini dan lain sebagainya. Itu yang disebut yang fardu-fardu. Jadi tidak boleh orang mempelajari ilmu tauhid dan hakikat, perjalanan menuju kepada Allah semena-mena, kemudian mengabaikan syariatnya, mengabaikan fikihnya, mengabaikan hal-hal yang fardu-fardu, apalagi yang sunnah-sunnah, ya. Tidak boleh. Jadi wajib, ya, mengetahui bahwasanya kalian yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala menjalani jalannya orang-orang yang rosi, menjalani jalannya orang-orang yang ahli tasawuf, menjalani jalannya orang-orang yang muqarrabin, para kekasih Allah, tetap kalian wajib mengetahui, yaitu tentang yang fardu ain, yaitu wajib menjalankan jalannya orang-orang yang benar-benar istiqomah di dalam menjalankan syariatnya. Nah itu, jadi tidak boleh mengabaikan, karena kewajiban untuk mengetahui ilmu fikih itu, walau yang fardu itu adalah diharuskan atau diwajibkan bagi para salikin yang sedang menuju kepadanya. Oleh karenanya di sini sering disinggung mengenai tentang fikih, adab-adabnya, tata caranya, bahkan di awal-awal kitab ini banyak sekali menjelaskan tentang hal-hal yang terkait peribadatan. Dan kita sudah melakukan dan terus menerus harus melakukan, wajib melakukan, dan itu sambil jalan, kemudian sambil jalan kita memahami tentang ilmu tauhid dan hakikat yang sesungguhnya. Kemudian wajib orang yang menjalani jalan ini itu wajib mengerjakan segala aurad. Ngerti aurad? Aurad itu ialah wiridan, yaitu kaifiat.
yang telah diberikan kepada kalian. Nah, bagi kalian semua yang di sini, contohnya yang sudah menerima kaifiat tentang puji hari, contohnya itu wajib diistiqomahkan, ya. Itu namanya wajib menjalani aurat. Buat apa kalian belajar kalau tidak diamalkan? Kalau belajar kalian tidak diamalkan, kena loh. Kena dengan, awas loh ya, pengertian yang tadi malam telah dijelaskan ya pada pengajian malam Sabtu, bahwasanya fa'alimum bi'almihi lam ya'malan mu'azzabu min qabli abidil wasan. Jadi orang yang menuntut ilmu tidak diamalkan ilmunya itu akan diazab terlebih dahulu daripada orang yang menyembah berhala. Amalkan. Apa yang kalian bisa amalkan, amalkan. Kalau tidak bisa mengamalkan, kalian tetap bersandar terus pada mursyid kalian agar kalian tetap mendapatkan anugerah, di mana kalian mendapatkan energi yang akhirnya bisa mengamalkan. Itu pentingnya berdekatan dengan guru atau mursyid atau kiai atau ulama atau sebut saja siapapun yang kalian agungkan, kalian anggap sebagai pembimbing kalian. Jadi wajib menjalankan ya, wajib menjalankan mengerjakan aurat. Nah, auratnya, ratibnya, artinya tata caranya, zikirannya ya. Nah, tuh ya. Dan juga apa saja kaifiat yang ada di dalam kaifiat torikohnya. Nah, kaifiat torikohnya itu wajib dijalankan. Kalian yang belum menerima atau belum punya buku kaifiat, segera kalian ambil ya. Ambil di kantor, ambil di pengurus kaifiat salikin. Nah, buku kaifiat itu kalian akan baca dan apa saja yang harus dikerjakan. Karena di dalam kaifiat itu banyak amalan-amalan yang penting. Kalau dalam harian kita seperti malam Sabtu, malam Rabu, malam Minggu sekarang ini ya, senja Ahad ini, kalian belajar ilmu. Ilmu yang dimana ilmu itu akan menjadi sebuah akidah. Ilmu itu menjadi pemahaman, menjadi hasanah yang akan merubah paradigma hidup kalian. Tapi di dalam pengamalannya, pengamalan untuk aurat ya, pengamalan bukan pengamalan ilmu ini. Kalau ilmu ini diamalkan dalam keseharian, kehidupan kalian, hingga membentuk diri kalian dalam wujud akhlakul karimah. Tapi yang namanya aurat itu adalah tata cara, amalan yang sifatnya sakral atau dalam bentuk ibadah ritual. Itu aurat. Itu kaifiat ada di dalam buku kaifiat salikin. Kalian baca, buka, baca terus. Apa saja yang harus diamalkan. Sebisanya kalian yang bisa diamalkan, amalkan. Jadi jangan kemudian saya sudah mengamalkan gak perlu baca kaifiat salikin. Itu namanya kemlinti, alias kalau orang Brebes bilang kemelatak. Nah itu loh ya. Kemlinti ya. Artinya sok-sokan gitu loh. Nah, kalau orang Sunda bilang edek. Nah, apa itu edek ya? Jadi ya itu. Nah, kemlinti gitu loh. Jadi sok-sokan gitu loh. Baca buku kaifiat itu. Terus lihat terus gitu ya. Nah, yang nggak paham baru tanyakan. Nah, itu maksudnya. Jadi menjalankan segala auratnya ya. Yaitu rotib yang ada di dalam thariqah dengan catatan tidak cedera. Itu nggak boleh cedera. Cedera apa sih? Cedera itu kalian mengamalkannya ogah-ogahan mungkin ya. Atau kalian sok tahu suka nambah-nambahin. Nah, zikir 165 setiap selesai sholat. Aduh rasanya lagi enak banget, mau saya tambahin sampai berapa? Wah udah jadi 265, tambahin diimbuhin 100 kan bagus. Bagus sih, tapi enggak semuanya yang ditambahin itu bagus. Apa kalian kalau saya tambahin, kalian beli sesuatu terhadap saya, atau kalian melakukan sesuatu terhadap saya, mau contohnya. Nah, contoh apa? Contoh ada orang punya jasa, contoh ya. Kenapa sih?
jasa make up, di make upin cakep gitu. Karena bayarnya itu ada langsung, saya tambahin ya, tambahin apa? Tambahin atasnya, alisnya digedein gitu loh. Gak mau, gitu loh. Gratis ini kok, iya gratis sih gratis. Ya udah saya tambahin tahi lalat deh 2, sini tompol gitu. Ya nggak mau, gitu. Udah yang enak gimana sih? Udah yang enak kalian naik Gojek atau naik Grab gitu. Mau ke Akmalia, sampai ke Akmalia. Mbak saya tuh sayang banget, saya tuh terima kasih banget, saya tambahin ya, tambahin sampai ke ujung sana gitu loh. Nah, ya nggak mau walaupun ditambahin. Jadi bukan berarti yang ditambahin itu bagus, gitu loh. Ini kalau sudah sesuai dengan kaifiat, ya kalian lakukan apa yang sesuai dengan kaifiat. Itu yang disebut aurad, gitu loh. Sama seperti sholat segala macam, walaupun kalian lagi semangat sholat isya, akhirnya kalian jadi berapa? 8 rakaat sholat isyanya. Ya bukannya itu namanya bid'ah. Nah sholat subuh, masa subuh sih saya lagi seger-seger, baru mandi, pagi seger kan, kenapa sih cuma 2 rakaat? Nah, saya tambahin aja jadi 10 rakaat langsung seger. Ya nggak bisa, nah itu loh. 2 rakaat udah cukup, nah itu loh. 2 rakaat aja banyak orang yang nggak sholat, apalagi 10 rakaat, nah itu loh. Itu kan contoh ya. Ini subuh, nah itu. Dan banyak lagi. Jadi kita kadang-kadang menentukan sesuai dengan kondisi kita pada saat itu karena lagi senang kita lakukan. Padahal itu adalah yaitu sifatnya universal ya, jangka panjang ya. Nah itu makanya pagi cukup 2 rakaat ya. Nah itu jalanin, jangan sampai, nah itu ya. Ya, jangan sampai cedera, jadi nggak boleh cedera. Nah, maka apabila ketinggalan ya dari masalah itu atau ketinggalan pada saat zikirnya, pada saat torekohnya, nah ketinggalan ngajinya, ya, ketinggalan saat kalian sedang kita berjamaah, gitu. Nah itu yang disebut perlu ada di mana kalian disebut ialah kalian harus melakukan hal-hal yang lebih lagi seolah-olah kayak menebusnya. Karena itu masuk golongan cedera, masuk golongan yang dicela, tetapi tidak membatalkan kaifiat kalian, tidak membatalkan suluk atau torekot kalian. Yang penting tetap istiqomah, walaupun ketinggalan tetap saja ikutin. Kalau kalian cuma hadir pada saat toreko ternyata ketinggalan, lanjutkan. Ya lanjutkan, bukan guna akhirnya balik lagi pulang, udah ketinggalan, ya nggak begitu. Nah tapi kan pintunya udah ditutup, nah berarti di bawah, ikutin, dengerin, terus ikutin, itu loh ya. Itu contoh-contoh. Jadi nggak boleh putus asa langsung. Jadi langsung ikutin. Nah kalau ketinggalannya baru 1 rakaat gimana? Ikutin aja terus. Kemudian setelah selesai, contoh ketinggalan 1 rakaat sholat tasbih. Oh udah sholat tasbih, berarti kan nggak ada mutlak, berarti kan udah ketinggalan sholat mutlak 2 rakaat. Ketinggalan sholat tasbih 1 rakaat, kemudian gimana Pak? Kemudian sholat tasbih dilanjutkan? Nggak usah. Ini karena sholat sunnah. Jadi bukan sholat wajib. Maksudnya itu beda. Jadi kalian salam aja udah ikut salam. Udah lanjutin zikir dan sebagainya. Karena mengikuti rangkaian berikut itu lebih utama ketimbang melanjutkan apa yang telah tertinggal itu. Karena ini adalah bukan sholat wajib. Contoh sebagai contoh begini untuk kalian semua. Ini untuk kalian supaya di luar itu adalah kalian paham, ngerti. Supaya kalian tertib ya kalau di luar. Kalau kalian sholat Jumat, datang, khotib sudah naik mimbar, itu kalau udah sholat sunnah tahiyatul masjid, itu sebodoh-bodohnya umat, goblok banget sebenarnya. Kenapa? Karena lebih wajib mendengarkan khutbah daripada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga Sayyidina Umar sempat menyetop, nggak usah sholat, duduk. Itu khotib, karena khotib pada saat itu adalah masih punya hak untuk langsung menegur. Nah itu loh, itu Sayyidina Umar. Jadi sebenarnya nggak boleh, cuman karena kebodohan umat. Ya, mungkin penjelasannya juga kurang dari para kiai atau ustadznya. Akhirnya kalau itu datang bahkan ada khotbah, contohnya itu mimbar di sini, di depannya mimbar sholat. Nah, ini kan goblok banget. Nah, cuman kalau kita bikin logika, kalau ternyata sholat seperti sholat Jumat sekarang kan ini, sholat Jumat sekarang kan waktunya waktunya itu kan jam 11.40. Berarti kan waktu yang biasanya kalau anak-anak di sini apalagi nih. Itu kalau sholat Jumat kalau belum
dengaran khotbah Jum'ah itu belum naik ke sini. Ini memang kalau bisa tuh di situ kasih ranjau harusnya. Jadi kalau yang sholatnya datangnya belakangan dia itu jatuh gitu mamanya, atau dia kena apa gitu loh. Nah, sebenarnya kan sholat Jumat itu bahkan diiming-imingi, siapa saja yang sholat datang pertama kali adalah dia duduk dan di depan, berarti sholat sambil nunggu, itu nilai pahalanya berlipat ganda sampai adalah sama dengan kurban unta berapa dan sebagainya, banyak lah istilah. Cuman akhirnya karena itu tadi, di zaman modern ini umatnya itu udah kayak kambing banget, kambing deh pokoknya. Kalau nggak digebuk, nggak lari. Kalau nggak nggak dikacau, nggak benar-benar kambing memang. Nah, terlebih lagi itu tadi nggak paham. Coba kalian bayangkan orang yang ternyata yang baru datang itu sekitar satu baris depan atau sebut saja barisan depan atau baris sebagian dikit. Waktu udah masuk, azan dong, khotbah datang. Grup datang semua, banyak kan? Kemudian banyak banget datang, sholat sunnah semua. Siapa yang dengerin khotbah itu? Sholat sunnah semua gitu. Terus mana yang sesungguhnya? Nah, kalian harus tahu bahwasanya mendengarkan khotbah Jum'ah itu lebih utama ketimbang sholat sunnah. Harus digugurkan salah satunya kalau mau pakai dalil. Jadi bila ada dua perintah yang bersamaan, sunnah dengan wajib sekalipun, itu harus digugurkan salah satunya. Mana yang lebih utama? Nah itu, yang lebih utama ialah mendengarkan khotbah Jum'ah. Karena apa? Mendengarkan khotbah Jum'ah itu wajib menjadi gantinya. Andai saja mendengarkan khotbah Jum'ah kemudian kalian bisik-bisik atau bercanda atau ngomong dengan yang lain, itu batal sholat Jumat kalian. Gagal gitu loh. Itu sebagai contoh. Nah ini sholat, nggak dengerin. Walaupun baca apapun, tetap aja dia batal akhirnya. Jadi udah nggak sah sholat Jumatnya. Jadi nggak ada Jumatnya baginya. Tuh ya, supaya kalian paham, kalian ngerti. Ya, jadi jangan sampai kayak orang awam, orang yang nggak pernah ngaji, gitu loh. Itu yang sebenarnya itu begitu ya. Jadi jelas contoh-contoh ya, tata cara ya yang harus kalian lakukan. Sedangkan kita membahas di sini ialah di mana kalian nggak boleh cacat dalam melakukan apapun ya. Nah, terutama kalau seumpama hadir kalian di dalam komunitas, hadir kalian saat seperti bulan Ramadan, kemudian ketinggalan, ikuti. Namun pada saat kalian imam itu salam dan akhirnya baca doa, kalian gak usah meneruskan sholatnya. Ketinggalannya 2 rakaat Pak, gak apa-apa kalau gak sengaja. Karena nanti dihukumkan sama. Loh ketinggalannya sudah 4 rakaat. Loh ketinggalan kok 4 rakaat? Iya pas lagi ruku, subhanallah, ya udah ikuti ruku. Seru-seru gitu. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Kalau besok lagi adalah kalau itu belakangan aja dia datangnya, itu adalah lain lagi persoalannya ya. Nah jelas kan ya. Jadi barangkali di antara kalian kalau ikut torekot mau torekot berjamaah, jadi kalian ikutin imam. Tidak boleh melakukan apapun walau ketinggalan sekalipun, melanjutkan itu tidak harus ya. Nah kemudian juga diterangkan di sini ya, bahwasanya orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ya, layaknya orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang benar-benar ya dalam kebiasaannya gitu, tidak akan mencapai pada derajat yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah dalam perjalanan menuju Allah kecuali ia melakukan 4 hal. Nah, kecuali 4 hal itu. 4 hal apa saja sih? Nah, itu repot nih. Jadi pada ghalibnya, pada kebiasaannya ya, seorang murid ya, seorang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib menjalankan jalan yang telah ditetapkan gitu. Yaitu mendirikan dan mengerjakan yang 4 perkara gitu. Nah,
Yang 4 perkara apa saja sih? Yang 4 perkara itu ialah kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang menuju kepada Allah. Karena tidak akan sampai pada ghalibnya, artinya pada umumnya, pada kebiasaannya, adatnya, melainkan ia mengerjakan yang 4 perkara. Tidak boleh salah satu di antara yang 4, tapi 4-empatnya harus dikerjakan. Nah, apa saja? Pertama itu yaitu lapar. Nah, tuh. Lapar ya, lapar. Nah, tuh. Karena di sini diterangkan juga bahwasanya tidak akan jadi seseorang itu menjadi aulia yang bernama Abdal, melainkan ia mengerjakan 4 perkara tersebut. 4 perkara tersebut itu seperti yang dijelaskan oleh Sahal rahimahullah ta'ala gitu. 4 perkara ialah pertama disebut lapar. Udah dalam bahasa Indonesianya aja deh. Lapar ya, atau lapar ya. Kemudian yang kedua yaitu sahur. Sahur itu artinya jaga. Maksudnya jaga di malam hari, melek gitu. Yaitu berjaga-jaga di malam hari. Melek itu bukan melek hanya menteleng begitu aja, tapi ada kegiatan tentunya. Baik kegiatan dalam arti tadarus maupun lain sebagainya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah disebut sumtu, yaitu diam. Bukan diam badannya, tapi diam mulutnya. Dari segala macam perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia apa saja ya? Contohnya seperti perkataan hibah, perkataannya nggak baik-baik. Jadi andai saja mulut itu berkata, maka tidak ada perkataan bagi mulut itu kecuali yaitu qaulan karima, perkataan yang mulia-mulia. Jadi orang-orang yang menuju kepada Allah perkataannya itu mulia-mulia semuanya. Ya mungkin kalau dengan orang-orang yang paling dekat berbeda, kalau sedang bercanda atau apa saja mungkin itu tidak masalah karena hanya antara contohnya suami istri seperti Rasul dengan istrinya itu punya rahasia-rahasia keduanya, romantisme, cara berromantisme antara keduanya itu tidak menghalangi tentang perkataan itu, qaulan karimah tadi. Perkataan yang mulia itulah memang akan menjadi uswah contoh, yaitu secara umum jadi perkataan yang mulia-mulia, perkataan yang baik-baik. Jadi jangan berkata yang tidak baik, gitu loh. Tuh ya, jadi yang ketiga itu adalah diam, bukan diam badannya, bukan diam gerakannya, tetapi diam mulutnya. Ya. Kemudian yang keempat itu ialah disebut kholwat, yaitu melazimkan kholwat. Kholwat itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam atau di Gua Hira, di Jabal Nur. Nah, di Jabal Nur tuh ya. Nah, kalian mau ke sana, ayo nanti kalau umroh besok lagi saya ajak ke Jabal Nur ya. Ayo kalian cepat kumpul-kumpul biar naik ke Jabal Nur, yaitu di mana kalian tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkholwat di situ. Nanti Bapak kasih tahu, tidak seperti pemahaman umum, yaitu Rasulullah di mana saat Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama. Bukan di dalam gua itu, nanti Bapak kasih tahu titik temunya. Oh di sini, oh di sini, oh di sini. Di mana saat malaikat Jibril itu memperlihatkan wujud aslinya dengan sayapnya. Oh di sini, ntar kasih tahu. Ya, ntar kasih tahu kalau umrohnya dengan Bapak, tapi kalau umrohnya dengan orang lain nanti dikasih tahu orang lain. Dikasih taunya yang lain. Nanti ya. Nah, ya, wah udah istimewa deh pokoknya ya nanti. Nanti kalau sana Bapak ajak
naik ke Jabal Nur. Di sana kalian akan lihat yang sesungguhnya. Nanti naiknya kalian sekaligus sambil sambil olahraga. Nanti pulang-pulang bagi kaum wanita pantatnya tambah gede gitu loh. Karena naik kan gitu, boleh ya, gitak-gitak gitu. Nah itu contoh-contoh lain ya. Jadi sudah jelas tadi 4 perkara, yaitu 4 perkara. Pertama ialah pertama itu lapar, yang kedua jaga, yang ketiga diam, yang keempat kholwat. Nah, kholwat itu apa saja caranya kholwat? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kholwatnya di Jabal Nur, kalian boleh kholwatnya di Jabal Rumah, bukan Rahmah ya. Itu. Jadi di rumah kalian boleh enggak kholwat di rumah? Boleh. Kalian dengan diam, itu tempat tersendiri coba untuk zikiran, untuk enggak apa-apa. Makanya rumah boleh di dalamnya ada musola, tempat sholat ya. Tempat sholat di dalamnya buat zikir, itulah boleh. Ada tata cara tersendiri. Atau kalian boleh kholwat itu di tempat-tempat tertentu, atau di akmalnya nggak apa-apa, masih ada tuh tempatnya ya. Di seberang itu ada tempat khusus di bawah situ, bunker, gua khusus. Kalian mau kholwat boleh di situ kholwat, nanti Bapak bimbing, Bapak atur. Yang penting kalian nurut, semua itu insya Allah bisa kholwat. Namun kholwat itu harus punya beberapa syarat. Syarat pertama bagi laki-laki yang punya istri, suami, punya istri dan anak, wajib meninggalkan perbekalan untuk anak istrinya. Bagi yang bekerja, wajib tidak meninggalkan pekerjaan kecuali ia adalah mendapatkan cuti. Nah itu, makanya kalau cuti, ya cuti seminggu, mau kholwatnya 3 hari, coba-coba itu boleh. Mau coba-coba semacam itu. Bagi kaum wanita, harus izin suami bagi yang punya suami. Yang nggak punya suami nggak perlu izin sama siapa-siapa. Masih punya orang tua, izin sama orang tua kalau bisa. Maksudnya izin di sini bukan izin, artinya pamitan sama orang tua, minta doa restunya supaya mendapatkan keridoannya, itu yang paling penting. Kalau bagi wanita punya suami itu wajib dapat izin dari suami. Kalau tidak dapat izin dari suami akan batal dan tidak akan sah kholwatnya. Itu contoh semacam itu ya. Begitu juga bagi laki-laki yang kholwat main begitu saja, meninggalkan keluarganya, anak istrinya, itu juga batal kholwatnya. Artinya tidak akan sah kholwatnya dan tidak akan bermanfaat kholwatnya, melainkan Anda mendapatkan capek doang, lelah doang. Jadi benar-benar kayak orang pergi haji. Jadi memberikan perbekalan secukupnya. Kalau dia mau kholwat 3 hari, benar-benar anak istri itu mendapatkan kecukupan untuk selama ditinggal itu. Nah itu loh. Jadi nggak boleh prung tinggal aja, masa bodoh. Namanya ayam aja bisa ceceker sendiri, cari makan sendiri. Nah itu ayam gitu ya. Kalau anak istri kalian kan bukan ayam, orang gitu. Ada rasa malu sehingga susah gitu ya. Nah itu contoh. Jadi jelas bahwasanya ialah pertama, perhatikan baik-baik lapar. Bagaimana tata cara lapar? Kemudian apa saja lapar? Nanti akan diuraikan pada kajian yang akan datang. Yang kedua ialah tadi apa disebut? Jaga. Bagaimana caranya jaga? Nanti supaya jangan salah jaga. Nanti akan diuraikan juga. Ini baru. Kemudian yang ketiga ialah diam. Bagaimana caranya diam? Apa sih yang harus diam? Nah itu nanti diuraikan. Kholwat juga nanti didetilkan lagi insya Allah pada kajian yang akan datang. Karena sudah waktu Isya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu yakum jima'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.